Seringkali klien saya dari praktisi SDM sampai dengan pemilik bisnis bertanya, bagaimana cara mengenali tipe kepribadian seseorang saat wawancara? Dan bagaimana saya bisa yakin kalau kandidat tersebut cocok untuk posisi yang sedang saya cari? Apakah ini pertanyaan Anda juga? Selamat datang kembali di channel Dunia SDM bersama dengan saya Christine Manopo, teman perjalanan Anda dalam membangun dan mengelola organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Ketika Anda melakukan proses wawancara kandidat atau pelamar, selain Anda bisa menggali kemampuan dan pengalaman kandidat Anda bekerja di perusahaan sebelumnya, anda juga bisa mengidentifikasi tipe kepribadian kandidat Anda dengan 3 pertanyaan ini. Di video sebelumnya saya sudah berbagi bagaimana sih mengidentifikasi tipe kepribadian. Jadi buat rekan-rekan yang belum mengakses, silahkan Anda klik link videonya di deskripsi ini ya. Oke, berikut ini adalah 3 pertanyaan yang bisa membantu Anda mengidentifikasi tipe kepribadian kandidat Anda. Pertama, ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, mungkin juga termasuk perusahaan Anda bekerja saat ini, apa yang Anda harapkan dari atasan dan manajemen dari tempat Anda bekerja. Tujuan dari pertanyaan pertama tadi adalah untuk membantu kita mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan ketakutan terbesar kandidat Anda ketika ia bekerja dengan seorang atasan atau ketika dia bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Seorang kandidat dengan tipe kepribadian dominan memiliki kebutuhan untuk mengontrol orang lain, mendominasi dan nggak suka tuh kalau dikendalikan oleh orang lain, termasuk oleh atasannya. Dan biasanya ia butuh kebebasan berekspresi dalam bekerja, sehingga ia akan sangat nyaman dan produktif dalam bekerja ketika ia diberikan otoritas dan minim kontrol dari atasan ketika ia melakukan pekerjaannya. Kandidat dengan tipe kepribadian intim memiliki satu kebutuhan, yaitu untuk diakui, mendapatkan pengakuan, terutama dari atasannya, atau penghargaan, ya, yang sifatnya apakah material dan non material. Jadi kebutuhan untuk diakui membuat seorang kandidat dengan tipe intim ini senang dilibatkan ke dalam berbagai proyek atau event-event. Apalagi kalau aktivitas tersebut adalah berhubungan dengan banyak orang. Kebutuhan tipe kepribadian intim untuk berekspresi membuatnya tertekan kalau ia harus menghadapi tugas yang sifatnya rutin dan administratif. Dan ia juga akan menjadi demotivasi apabila merasa tertolak atau kinerjanya nggak diakui oleh atasannya. Seorang kandidat dengan tipe kepribadian stabil membutuhkan situasi kerja yang stabil dan harmonis. Organisasi yang terlalu dinamis dan perubahan keputusan yang dibuat oleh atasan atau manajemen yang terlalu cepat akan membuat ia tertekan dan akhirnya akan mengakibatkan ia menjadi seorang pribadi yang kurang produktif. Orang dengan tipe kepribadian stabil ini membutuhkan informasi yang sangat jelas, sangat spesifik, sangat detail terhadap apa sih sesungguhnya yang diharapkan kepadanya dalam hal menjalankan fungsi pekerjaannya di organisasi Anda. Sehingga dalam hal ini kalau Anda adalah calon atasan kandidat tersebut, Anda harus sangat detail memberikan instruksi. Juga kebutuhan akan bimbingan yang terus-menerus karena kebutuhannya untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain, terutama dari atasannya. Seorang kandidat dengan tipe kepribadian cermat adalah seorang pribadi yang sesungguhnya kalau bisa dikatakan yang paling pendiam di antara ketiga kepribadian lainnya. Kebutuhan seorang yang bertipe cermat adalah mengerjakan tugas dengan hasil yang excellent, yang sempurna. Sehingga di sini dia membutuhkan ruang untuk berkreasi dan menganalisa dengan tujuan kerja yang jelas dan spesifik tentunya.
Kebutuhannya akan kesempurnaan mungkin nantinya akan membuat Anda jadi nggak sabaran karena dia nggak kunjung memberikan hasil kerjanya kepada Anda. Namun, ia akan menjadi mitra Anda yang terbaik untuk memberikan produktivitas kerja yang excellent dan inovatif tentunya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua yang efektif dalam wawancara adalah ketika Anda dihadapkan oleh suatu isu, masalah, atau situasi tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan atau peran Anda di pekerjaan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Seseorang dengan tipe kepribadian dominan sangat cepat dalam mengambil keputusan dan seringkali cenderung kurang menghitung resiko yang mungkin muncul dan fokusnya adalah kepada target atau hasil. Sehingga kadangkala ia menjadi kurang mempertimbangkan aspek hubungan, termasuk juga hubungan dengan tim kerjanya. Seorang tipe kepribadian intim membutuhkan masukan dari orang lain, termasuk juga masukan dari tim kerjanya, sebelum ia membuat sebuah keputusan karena kebutuhannya untuk menyenangkan orang lain dan memastikan keputusannya tidak berdampak secara personal, terutama ketika itu menyangkut hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Lalu seseorang dengan tipe kepribadian stabil biasanya membutuhkan waktu lama dalam membuat sebuah keputusan. Karena biasanya orang dengan tipe ini mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan untung ruginya. Apalagi kalau misalnya nih keputusan tersebut sangat berdampak langsung terhadap dirinya dan harus memaksa dirinya keluar dari zona nyamannya saat ini. Dan seorang dengan tipe kepribadian cermat membutuhkan informasi dan data yang sangat detail, sangat lengkap, sangat akurat untuk ia analisa sebelum ia membuat keputusan, termasuk juga mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi atas keputusan yang ia buat. Dan pertanyaan terakhir yang bisa Anda ajukan ketika melakukan wawancara dengan kandidat adalah, bila Anda bisa memilih atasan dan lingkungan kerja yang sesuai dengan diri Anda, seperti apa sih atasan dan lingkungan kerja yang Anda inginkan? Seorang kandidat dengan tipe kepribadian dominan menginginkan seorang atasan yang memberikan satu kebebasan untuk berekspresi, termasuk juga kebebasan dalam hal cara ia bekerja untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, dia juga ingin mendapatkan seorang atasan yang memberikan otoritas baginya dalam hal membuat keputusan. Jadi nggak selalu harus ke atasan untuk keputusan tertentu. Termasuk juga ia membutuhkan sebuah lingkungan kerja yang sifatnya fleksibel, nggak kaku, dan cenderung minim dengan segala aturan kerja, aturan main, atau peraturan perusahaan yang dibuat menjadi sangat kaku, sangat rigid. Seorang kandidat dengan tipe kepribadian intim menginginkan seorang atasan yang fleksibel dan dekat dengan bawahan secara personal, termasuk dalam hal komunikasi, dan minim gap antara atasan bawahan. Seorang tipe intim menyukai satu lingkungan kerja yang energik, sedikit aturan kerja, dan tentunya sangat fleksibel. Seorang kandidat dengan tipe kepribadian stabil menginginkan atasan yang tentunya bisa secara kontinu memberikan bimbingan, memberikan arahan, termasuk juga bagaimana sih caranya ia harus mengerjakan sesuatu. Nah, seseorang dengan tipe stabil juga lebih memilih lingkungan kerja yang nggak banyak perubahan mendadak, stabil dan prosedural, serta dengan aturan kerja yang jelas. Dan seorang dengan tipe kepribadian cermat menginginkan seorang atasan yang memberikan tujuan kerja yang jelas dan spesifik dengan minimum komunikasi atau bimbingan. Karena juga kebutuhannya untuk kebebasan mengerjakan sesuatu berdasarkan cara kerjanya sendiri. Berbeda dengan tipe stabil tadi. Nah, seorang dengan tipe cermat ini biasanya lebih memilih sebuah hubungan profesionalitas dan cenderung sedikit menjaga jarak, sehingga atasan yang langsung dan fokus kepada tugas sangat sesuai dengan kandidat ini. Bagaimana? Semoga sharing saya kali ini membantu Anda untuk melakukan wawancara dengan lebih baik ya. Dan bila video ini bermanfaat untuk Anda, please share channel ini ke teman-teman Anda, berikan likes dan juga tinggalkan komentar, serta pertanyaan Anda di kolom komentar.
Atau bisa juga tuliskan pertanyaan Anda dengan mengirimkan ke alamat email yang tertera di dalam deskripsi di video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam HR Pro.